Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sama-sama bisa bertemu dan berkumpul di masjid yang dimuliakan ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban dari rangkaian kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri-istri Nabi, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya yang sedang zaman. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya diberikan juga kepada kita. Dua wasiat ini adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Dua-duanya ini merupakan ibadah yang sangat fenomenal dan sangat urgen dalam rangka menampakkan, memproklamirkan seseorang yang bertauhid. Seorang bertauhid itu adalah yang beriman dan bertakwa. Ibadah haji itu sampai sekarang merupakan warisan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita. Ibadah haji ini sesuatu yang Allah wajibkan bagi orang mukmin, orang muslim, kemudian dia juga sanggup dengan rukun dan syaratnya, termasuk juga dengan kondisi di negeri, baik di negeri kitanya ataupun di negeri Saudinya. Di selama syarat dan ketentuannya itu, rukun dan syaratnya itu terpenuhi, maka wajib ibadah haji berangkat ke sana. Orang muslim yang ada di negeri kita ini yang dia punya kekayaan, punya uang, harus berangkat ke sana. Nah, tapi ternyata sekarang susah di negeri kita kan. Kalau Bapak di Bandung hari ini daftar ke Kemenang atau daftar ke travel haji, ingin berangkat haji, walaupun Bapak uangnya 3 miliar, nggak bisa Bapak berangkat daftar sekarang, berangkat tahun depan nggak bisa. Jadi daftar sekarang, berangkatnya 20 tahun ke depan. Padahal haji tamat haji yang mahal itu yang furoda gitu kan, yang 400 juta, 500 juta gitu kan. Ini sebetulnya ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh kaum muslim di Indonesia. Karena kalau kita lihat tetangga sebelah kita, negeri Malaysia, ibadah haji itu tidak perlu lama-lama. Daftar tahun ini 2-3 tahun ke depan bisa berangkat. Nah, kalau di kita ini tergantung kepada kekuasaan sebetulnya. Makanya kekuasaan itu harus diambil oleh umat Islam. Urusan umat Islam itu tidak boleh dipercayakan kepada orang lain, harus dipegang oleh umat Islam itu sendiri. Sholat sekarang di kita mudah, sholat nggak ada syarat apapun, yang penting mau aja sholat. Itu hubungannya dengan individu kita, ketaatan kita. Nah ini, tapi kalau ibadah haji seperti 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, semua sepakat tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya kan? Karena pandemi gitu kan.
baik di negeri kitanya ataupun di negeri Saudinya, sehingga gugur kewajiban itu tidak berdosa. Walaupun dia mampu punya duit, dia tidak berdosa karena memang rukun dan syarat ketentuannya tidak lengkap. Ya. Tapi itulah dinamika ibadah bagi seorang muslim yang pasti. Kalau kita lihat rangkaian ibadah haji itu adalah proklamirkan diri sebagai seorang muslim kafah, muslim yang sempurna, yang paripurna, yang dia sudah menyatakan dirinya tidak lagi menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mau diatur hidupnya itu kecuali oleh hukum Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah haji. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang sekarang berkesempatan, alhamdulillah, ya, yang sudah menabuhnya 30 tahun, ya, yang sudah daftarnya 15 tahun ke belakang kalau paling cepat itu, ya, alhamdulillah kalau bisa berangkat. Walaupun ada yang akhirnya tidak berangkat juga, walaupun sudah nabung sekian tahun, 13-14 tahun, karena begitu mau pelunasan harganya jadi naik gitu kan. Sedangkan dia sudah mempersiapkan uangnya hanya sebatas 40 juta, ternyata pelunasan sekarang harus 90 juta. Nggak jadi juga, berdosa enggak? Karena memang dia nggak mampu. Bagaimana dia memang sudah siap-siapnya dengan harga 40 juta, 50 juta, sekarang harus 90 juta. Berdosa enggak? Yang berdosa siapa? Sehingga dia tidak terhalang pelaksanaan ibadahnya. Nanti bertanggung jawabnya di akhirat penguasanya kan. Karena dalam Islam itu kan penguasa itu dia punya kewajiban mempermudah memberikan pelayanan ibadah kepada rakyatnya dengan sempurna. Dengan berbagai macam alasan lah ya. Sekarang ini alasannya banyak lah penguasa sekarang ini bagaimana supaya umat Islam itu susah melaksanakan ibadah haji. Bahkan dana haji yang ada pun mau dipinjam gitu kan, atau udah dipinjam gitu kan untuk pembangunan di IKN sana. Nah ini memang inilah konsekuensi negara demokrasi yang kekuasaannya bukan dikuasai, dimiliki oleh yang paham Islam. Ya, kita kan yakin kalau Pak Jokowi itu nggak paham Islam, gitu kan? Walaupun nggak punya agamanya Islam, tapi kan nggak paham Islam, nggak paham maksud syariah apa, gitu kan? Nggak paham dia. Kalau tahu ya bisa jadi, karena kalau hanya sebatas tahu cukup baca 5 jam bisa tahu. Oh maksud syariah ibadah haji ini, maksudnya syariah ibadah saum ini, zakat ini, haji ini bisa. Tapi pemahaman tidak bisa. Kalau pemahaman itu ruh, ingin penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Nah itu nggak ada semua orang walaupun ngaku Islam. Nah yang kedua ya ini kurban. Ya. Nah kita alhamdulillah lah kalau kurban kan, kalau kita mau kurban tahun ini nggak perlu nunggu 5 tahun kan. Ya. Bapak tinggal datang ke tempat pembelian hewan kurban. Mungkin jamaah yang biasa sholat di sini tinggal ketemu dengan DKM di sini, titipkan ke DKM baik uangnya ataupun hewan kurbannya, ya, percayakan supaya dilaksanakan penyembelihan hewan kurbannya di masjid ini. Ini juga pembuktian tentang keimanan seseorang yang memang dia siap berkorban apapun yang diamanahkan oleh Allah pada dirinya untuk kemenangan Islam. Jadi kurban itu sendiri adalah simbol untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Ya, syiar. Ya, dengan melaksanakan ibadah Quran, syiar Islam. Dan orang kafir itu senang sekali kalau mau membunuh atau menghilangkan syiar-syiar Islam. Ya. Syiar Islam yang paling pertama ingin dihilangkan oleh orang-orang kafir itu adalah azan. Di mana-mana itu azan. Makanya kalau di tempat-tempat minoritas, umat Islamnya yang minoritas di negeri kita ini, azan itu susah sekali. Mau mengumandangkan azan pakai mic, pakai speaker susah. Coba di Bali, ya, mau bikin masjid nggak bisa sembarangan. Ya. Untuk itu kita bersyukur nih di Bandung ini, di Ciroyong ini, di Andir ya. Siapa yang berani melarang melantunkan azan setiap 5 waktu? Maka manfaatkan, syukuri. Jangan sampai nanti untuk azan itu susah di masjidnya. Dorong-dorong gitu kan. Jadi DKM bagus bikin muazin, ya. Muazin tetap. Ya. Jadi ini penting, ya. Karena memang itu syiar Islam. Nah, kedua kurban. Dulu kan kita ingat bagaimana DKI ketika Pak Ahok jadi gubernur DKI, kan dipersulit pelaksanaan kurban itu kan. Jadi kurbannya harus di rumah, pemotongan hewan kurban, syiarnya hilang. Padahal DKI sudah menyiapkan dengan segala sesuatu untuk syiar kepada masyarakat, ya, tentang syariah Islam. Ini kurban syariah Islam.
Tapi kalau penguasanya bukan orang Islam, seorang kafir, didorongnya kita. Banyak PKI-PKI yang dengan bangga, oh saya mah taat kepada gubernur, walaupun ada 30 ekor kita serahkan semua ke tempat pemotongan hewan, ya, ke jagal. Ada nggak paham? Sebetulnya itu adalah merusak syiar. Kenapa? Karena kurban itu intinya dari ibadah yang sifatnya ta'abudi, ya, pribadi seseorang dengan Allah, akhirnya nanti merembet kepada istimewa, ya, ibadah yang istimewa, ibadah yang berdimensi sosial. Ibadah ta'abudinya apa yang disebut dengan ibadah ta'abudi dalam adalah taqarrubnya, peningkatan diri, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yudribna qaribanna musallatan." Ya. Siapa saja hambaku, umatku, kata Nabi Muhammad, yang ketika datang waktu tasyrik tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13, dia punya kesempatan, sebetulnya punya uang untuk berkurban, tapi dia tidak melaksanakan. Maka Nabi mengancam, jangan dekat-dekat tentang tempat sholat kami. Tempat sholat kami itu maksudnya baik di lapang ketika sholat Idul Adha ataupun di masjid-masjid seperti ini. Jadi ini adalah kepribadian masing-masing. Kan yang paling tahu uang kita adalah kita, ya. Jadi nanti dilihat di Nenek Ayam ini sudah punya berapa ekor sapi nih dari jamaah yang banyak ini, gitu kan. Nah, tinggal dinilai masing-masing. Kalau misalnya kita mengatakan tidak sanggup untuk kurban tahun ini, ya kalau memang tidak punya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata punya, ya, dan kita sanggup sebetulnya untuk menyisihkan uang 3,5 juta atau 4 juta mungkin paling besar ya untuk kurban sapi ataupun domba. Nah, tapi kita nggak melaksanakan karena kita menomorduakan syariah ini. Ancaman Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, ini penting. Kenapa? Karena syiar dan ini tabu, ya, dalam bentuk ubudiyahnya, betul-betul melaksanakan ketaatan, pembuktian bahwa kita ini siap mengorbankan harta yang kita miliki. Karena sebetulnya ada saatnya tertentu nanti, jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan kekayaan, ya, anak, istri, bahkan jiwa dan nyawa kita pun harus rela dengan sukarela diberikan kepada Allah untuk penegakan syariat Islam ini. Inilah pentingnya ibadah kurban sebetulnya buat kita, itulah sebagai pembuktian eksistensi kita, seorang yang beriman, yang siap membela Islam dan umat Islam, mengorbankan segala yang kita miliki demi kesempurnaan iman kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikihnya kurban itu memang demikian, ya. Jadi kalau dalam satu keluarga hanya bisa 1 ekor domba, itu nggak apa-apa untuk satu keluarga. Bahkan Nabi mencontohkan, ini dariku untuk keluargaku, bahkan untuk umatku. Ini mewakili bagi yang tidak mampu. Jadi betapa istimewa dan mulianya seseorang yang melaksanakan ibadah kurban itu, dia niatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk jamaahnya. Ini sebetulnya sangat mulia, ya. Jadi ini menandakan kemuliaan kita di hadapan Allah. Kurban bukan sebatas ritual yang tidak bermakna, ya. Ini penting. Kenapa? Karena walaupun Nabi pernah juga menyampaikan kepada putrinya Fatimah ketika mau berkurban itu, wahai Fatimah, saksikan oleh kamu penyembelihan itu, walaupun tidak syarat harus kita saksikan. Karena ketika disembelih itu menetes darah pertama itu, Allah ampuni dosa-dosa kalian, ya, dosa-dosa kamu. Nah, jadi kita sudah berharap bisa menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, kecuali kesyirikan, ya. Jadi dosa-dosa yang memang kita lakukan selain kesyirikan, nah itu bisa diampuni dengan melaksanakan ibadah kurban itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 30 berapa, 37 betul mengatakan, sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan bulunya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Nah, ini kuncinya. Jadi melaksanakan ibadah kurban salabang ketakwaan. Setelah kita dididik 1 bulan kemarin di Ramadan, nah sekarang ini peningkatan salah satunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
pengorbanan dengan harta yang kita miliki. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim sejarah kurban, putranya yang mau disembelihkan, ya. Tapi Allah sangat maha kasih sayang, paham, ya. Ini pembuktian saja, ujian saja. Ujian saya pada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Begitu mau disembelih, Allah sama kasih sayang. Digantinya, wayubadilu bikabsan samina, dan dirubah digantilah anak itu dengan kabsan samina, satu ekor domba yang gemuk. Maka ketika setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini syarat untuk mendapatkan kemenangan dalam pertaruhan di dunia ini, pengorbanan yang full sebagai tauhid. Kan setelah Nabi Ismail mau disembelih nggak jadi, kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim itu, ya, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan kau wahai Ibrahim sebagai imam bagi para manusia, menjadi penguasa. Ayat di awalnya wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kita banyak tahu bagaimana cobaan-cobaannya, dan yang paling terhebat adalah menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim sempurnakan, fa'atam mahuna. Jadi betul-betul serahkan apapun yang diminta oleh Allah, Nabi Ibrahim laksanakan, sempurnakan. Begitu sempurna, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai Ibrahim, aku akan jadikan kau sebagai penguasa muka bumi ini. Nabi Ibrahim bertanya, kalau aku jadi penguasa, bagaimana anak cucuku nanti? Apakah jadi penguasa juga di muka bumi ini? Maka Allah menjawab, la yanalu dzalimin. Kalau masih zalim, nggak akan diberikan kekuasaan ini. Jadi kalau umat Islam sekarang belum memiliki kekuasaan yang full di negeri ini, kita memang harus introspeksi diri. Masih banyak kita kezaliman. Maksudnya apa? Hak-hak Allah yang harus kita berikan masih banyak yang belum kita tunaikan. Salah satunya hak Allah itu adalah diberikannya hewan kurban kepada Allah pada tahun yang sekarang ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kurban tahun ini bisa betul-betul menghiasi diri kita, meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, amal soleh kita di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan gelar yang takwa, sebagaimana yang Allah janjikan. Sesungguhnya yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan juga darahnya, bukan juga dengan bulunya, tapi yang Allah persaksikan adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, saksikanlah bahwa kami adalah umat-Mu yang betul-betul ingin menyaksikan diri sebagai hamba yang takwa di hadapan-Mu. Dan kami juga paham ya Allah ya Rabb, kami juga mengingat dan sangat memahami masih ada saudara-saudara kami di Palestina sana yang begitu hebat diberikan cobaannya, dan mereka bertahan dengan keimanan dan kesabarannya. Kami doakan kepada mereka ya Allah, Allahumma ansur mujahidin wal mustad'afina fi Palestina wal Gaza. Ya Allah ya Rabb, berikanlah istiqomahan kesabaran kepada mereka saudara kami yang ada di Palestina. Berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah ya Rabb. Berikanlah kehancuran sehancur-hancurnya kepada Israel dan seluruh para tentaranya dan pendukungnya dimanapun mereka berada, termasuk yang ada di negeri kita ini ya Allah ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ketetapan iman kepada kami, jangan kau condongkan hati kami kepada kekafiran dan kesyirikan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki pasangan kami yang soleh dan solehah, putra-putri kami yang menyenangkan mata hati kami ya Allah ya Rabb, dan berikanlah kepada kami rezeki pemimpin yang condong kepada kebenaran, bukan pemimpin yang condong kepada kemungkaran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, sungguh Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang masih ada apalagi yang telah tiada. Jadikanlah kubur mereka ya Allah sebagai taman surga bagi saudara kami, bagi orang tua kami ya Allah sebagai tempat peristirahatan mereka, menjadikan taman surga di dalam dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.